Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-dinihi man istafau minal anam wa hada man irtadahu li fahmi ma syara'ahu minal ahkam. Ahmaduhu ala jami' nu'amaihi wa askuruhu ala tazayyiti alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicerat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang bawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini kami akan bacakan penjelasan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Untuk ibu-ibu yang punya kitab terjemahnya, nanti bisa dibaca mulai dari halaman 49 sampai 52. Bacanya nanti aja di rumah. Sekarang konsentrasi mendengarkan. Nah, untuk mengingat apa yang kami sampaikan, nanti bisa dibaca terjemahnya dari halaman 49 sampai 52. Baik, jadi pagi ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pertama akan saya jelaskan dulu tentang pengertian najis. Najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yang bila tidak kita hilangkan akan menjadikan sholat kita tidak sah. Nah, tetapi tidak semua yang menjijikkan itu berarti najis. Jadi nanti dalam rinciannya ada hal-hal yang menjijikkan tapi tidak najis. Tapi secara harfiah najis itu artinya adalah sesuatu yang menjijikkan. Kemudian mengapa kita harus paham dan ngerti tentang aneka macam najis serta cara mensucikannya? Karena begini, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah pakaian kita, tubuh kita, dan tempat kita sholat harus suci dari najis. Maka kita harus tahu apa saja yang termasuk najis dan bagaimana cara mensucikannya. Karena bila tidak tahu, jangan-jangan nanti kita sudah tekun sholat, rajin sholat, ternyata sholatnya tidak sah. Mengapa? Bisa jadi karena di pakaiannya ada najis yang belum dihilangkan, atau bahkan di tubuh kita ada najis yang belum dihilangkan, atau di tempat kita sholat ternyata ada najis yang belum dihilangkan. Itulah makanya kita harus tahu apa saja yang termasuk najis dan bagaimana cara mensucikannya. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap cairan atau benda cair yang keluar dari salah satu jalan dua, kubul dan dubur, itu umumnya adalah najis. Sekali lagi kayak katakan umumnya, karena nanti ada yang tidak najis gitu ya. Nah, pertama, apa saja cairan yang suka keluar dari salah satu jalan dua itu? Pertama, tentu yang sangat kita kenal adalah kencing. Ya, di kencing itu udah mutlak najis, baik kencingnya anak kecil ya maupun kencingnya orang dewasa, anak laki-laki maupun anak perempuan, semuanya najis. Cuma nanti tingkatan najisnya beda-beda ya, tingkatan najisnya beda-beda. Jadi sama-sama kencing itu tingkatan najisnya beda-beda dan cara mensucikannya juga beda. Yang kedua, yang barangkali ini jarang dikenal orang, yaitu namanya madhi, ya. Madhi. Madhi itu bukan mani, ya.
Madhi itu cairan yang keluar dari jalan jalan depan maksudnya, yang bentuknya itu airnya kekuning-kuningan, ya. Dan dia biasanya keluar ketika seorang itu terangsang, ya. Tetapi dia tidak bau. Kalau air kencing kan bau. Kalau ini tidak bau. Nah itu walaupun tidak bau juga najis. Nah kemudian cairan yang ketiga, yang ini kita kenal untungnya bagi yang sudah dewasa, yaitu namanya mani. Nah mani ini walaupun cairan yang keluar melalui kemaluan, tapi status hukumnya adalah suci. Nah, emang ada ulama yang memprotes, kalau toh mani itu suci, tapi ketika keluar kan lewat jalan yang biasa dilewati najis. Apakah berarti mani itu tidak terkena najis? Gitu. Ya mungkin kalau secara logika ya, kalau tempat itu biasa dipakai lewat najis, kemudian suatu saat ada sesuatu yang suci lewat situ, bisa jadi dia juga akan terkena najis. Tapi kesucian mani ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis, sehingga pendapat ulama itu akan dipatahkan kalau memang ada hadis sahih. Menurut analisa ulama bisa jadi masuk akal. Kalau toh mani suci, oke, kita setuju suci. Tapi ketika keluar kan lewat jalan yang biasa dilewati najis. Nah, sehingga mungkin aja mani itu suci tapi terkena najis. Tetapi ternyata di dalam hadis itu ada yang menjelaskan bahwa mani itu suci dan tidak terkena najis. Ini dalilnya dari Sayyidah Aisyah, yaitu istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada di kitab hadis Imam Muslim dan juga kitab hadis yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu afraku maniya min saubi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah menceritakan sebagai seorang istri, dia pernah mengerik apa mengerok. Kalau ngerok itu kan banyak, kalau sedikit ngerik. Ya, mengerik mani yang nempel di pakaian Rasulullah. Nah, summa yadhabu fayusalli fihi, kemudian setelah mani itu dikerik, pakaian tadi dipakai oleh Rasulullah untuk sholat. Jadi tidak dicuci, hanya dikerik. Nah, kalau banyak ya dikerok lah, boleh. Tinggal kerik sama kerok aja apa bedanya. Jadi kalau kerik itu sedikit, kalau kerok banyak. Nah, walau kana najisan lam yakfi fihil farqu. Seandainya mani itu najis atau terkena najis, tentunya tidak cukup hanya dikerok, tapi harus dibasuh, harus dicuci. Tapi kenyataannya yang terjadi pada Rasulullah tidak dicuci, cukup dikerok, kemudian pakaian itu terus dipakai untuk sholat. Maka kemudian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa mani itu suci dan tidak terkena najis, walaupun ketika keluar lewat jalan yang biasa dilewati najis. Nah, jadi cairan yang dianggap najis itu jika keluarnya dari kubul atau dubur. Sehingga kalau ada cairan-cairan lain yang kita nganggapnya menjijikkan tapi tidak keluar dari kubul atau dubur, itu juga tidak najis. Misalkan yang keluar dari hidung, suka keluar ingus, ya. Nanti kalau sudah mengering jadi upil, itu najis apa tidak? Tidak. Kemudian ada cairan yang suka keluar lewat telinga, apa namanya? Congek, ya. Itu menjijikkan enggak? Menjijikkan, tapi tidak najis. Kecuali kalau yang keluar darah, nanah, ya itu jelas najis. Tapi kalau hanya sekedar kotoran hidung, kotoran telinga, itu walaupun menjijikkan tapi tidak najis. Kemudian ada lagi, ya, menjijikkan, bau tapi enggak najis, apa? Keringat. Nah,
Kita kan suka berkeringat kan, apa keringat itu najis? Jawabannya tidak, walaupun bau. Nah, jadi itu yang tadi di awal saya katakan, tidak semua yang menjijikkan itu najis. Walaupun najis itu umumnya adalah menjijikkan. Karena kenyataannya ada ya barang-barang yang menjijikkan tapi tidak najis, yaitu yang keluar dari hidung, keluar dari telinga, kemudian keringat, kemudian kotoran yang nempel di gigi, itu juga tidak najis. Nah, sekarang cara mensucikan dulu. Wa ghuslu jamil abwali wal aurasi wajibun. Membasuh semua jenis kencing dan kotoran itu wajib. Wajib di sini karena kalau tidak dibasuh akan menghalangi sahnya sholat. Illa baula sobiyi, kecuali air kencingnya bayi laki-laki, alladzi lam yakul, yang belum makan atau ama makanan, kecuali air susu ibunya. Fa innahu, maka sesungguhnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya itu yathuru, bisa suci birrosil ma'i alaihi, dengan cukup membasahi dengan air. Jadi gini ya, tadi sudah sedikit saya singgung bahwa semua jenis kencing itu najis, tetapi tingkat kenajisannya beda-beda. Maka khusus untuk air kencing itu setidaknya ya ada 3 hukum. Ya, 3 hukum. Pertama, disebut dengan istilah mukhafafah hukmiyah. Mukhafafah itu artinya ringan, hukmiyah itu hanya secara hukum. Karena memang najisnya tidak tampak, ya. Najisnya tidak tampak tapi kita tahu kalau itu tadi najis. Itu namanya mukhafafah hukmiyah. Nah, contoh mukhafafah hukmiyah itu apa? Air kencingnya bayi laki-laki, ya, air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya. Itu najis tapi paling ringan cara mensucikannya. Tidak perlu disiram, tidak perlu dibasuh, cukup dibasahi air. Ya, cukup dibasahi air. Sekedar basah aja sudah suci. Nah, itu mukhafafah hukmiyah. Kemudian ada lagi mukhafafah ainiyah. Ya, mukhafafah ainiyah ini memang dia najisnya ringan, tetapi ada bekasnya. Ya, bisa jadi juga tercium pesingnya. Maka yang dimana ini tidak cukup hanya dibasahi, tapi harus disiram dengan air. Ini beda ya, yang pertama tadi sekedar dipercikin air, sekedar dibasahi air sudah suci. Yang kedua ini harus dibasuh atau disiram, walaupun hanya sekali. Nah, kemudian kalau kencingnya orang dewasa, ya, atau kencingnya anak bayi perempuan, itu termasuk najis mutawasitoh, najis sedang, yang cara mensucikannya harus hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang rasanya. Wah, yang jadi pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana cara mengetahui telah hilang rasanya? Apakah harus dijilat dulu? Ya tentunya tidak lah ya. Jadi dengan hilang warna dan baunya, maka otomatis rasanya juga sudah hilang. Jadi begini, sama-sama kencing bayi, kalau bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu beda. Ya, kalau laki-laki bisa jadi mukhafafah, kalau bayi perempuan bisa jadi masuk ke mutawasitoh. Karena memang tingkat kepesingannya beda, ya. Tingkat kepesingannya beda. Makanya status hukumnya juga beda. Nah, untuk saat ini nyari najis mukhafafah hukmiyah itu ya sangat langka. Kalau toh itu terjadi paling hanya beberapa bulan di awal saja. Kenapa? Karena umumnya bayi di zaman sekarang itu baru umur 4 bulan atau 6 bulan biasa sudah makan
makanan tambahan atau minum susu tambahan. Sehingga kalau sudah seperti itu ya berarti sudah tidak mukhafafah lagi. Udah masuk ke mutawasithah ya. Walaupun susu tapi kan susu tambahan ya. Yang mukhafafah tadi benar-benar hanya nyusu ke ibunya ya dan tidak makan yang lainnya. Nah, kalau bayi-bayi sekarang itu umur 4 bulan udah dikasih makanan tambahan, berarti air kencingnya tidak mukhafafah lagi, udah langsung mutawasithah. Nah, bahkan nanti hukumnya bisa bertambah kalau itu ternyata kencingnya anjing atau kencingnya babi. Nah, itu tidak hanya mutawasithah tapi mughaladhah. Nah, itu nanti ya. Nah, jadi sekali lagi untuk yang pertama disebut najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah itu ada dua bagian, ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Yang hukmiyah itu hanya hukumnya aja najis, tapi bentuk najisnya tidak tampak. Sementara yang ainiyah itu memang tampak najisnya. Nah, kalau yang hukmiyah tadi cukup dipercikin air, cukup dibasahi air, maka yang ainiyah ini harus disiram air. Nah, kalau yang mutawasithah harus hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Nah, selanjutnya wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasira minad dami wal qayhi wa ma lan nafsa lahu sa'ilatun. Najis sekecil apapun, sedikit apapun tetap hukumnya najis. Tetapi nanti akan ada najis-najis yang dimaafkan. Sebenarnya najis tapi dimaafkan. Kenapa kok dimaafkan? Karena cuma sedikit. Ya. Misalkan darah itu kan najis. Tapi kalau cuma sedikit dimaafkan. Misalnya ibu digigit nyamuk. Nah, sebenarnya darah yang ada di tubuh nyamuk itu darahnya nyamuk apa darah kita? Nah, so darah kita kan, kalau nyamuknya sendiri nggak tahu, saya belum pernah lihat ya. Saya yang tahu itu kalau nyamuk ada darahnya itu pasti karena dia baru gigit manusia atau gigit binatang yang berdarah. Nah, darah itu kan sebenarnya najis, tapi kalau sedikit dimaafkan. Ya, apalagi kalau kemudian dia nempelnya di tubuh kita itu tidak ada unsur kesengajaan. Ibu digigit spontan tek, terus ternyata ada darahnya sedikit sekali. Itu ya najis, tapi dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai itu yang sampai nggak bisa terbang gitu, ya, terus sengaja ditepuk ini, ya sebaiknya dicuci lah, kan ada unsur kesengajaan. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan kita lagi gerak gimana, terus tertimpa tubuh kita akhirnya pecah, ya dimaafkan gitu. Ya. Nah, kemudian contoh lagi, ya, muntahan. Nah, muntahan itu najis. Tapi perlu saya jelaskan muntahan yang bagaimana yang status hukumnya najis. Muntahan yang najis adalah apabila yang dimuntahkan itu sudah pernah masuk ke dalam perut. Jadi kita makan atau minum sudah pernah masuk ke dalam perut terus muntah, itu hukumnya najis. Tapi kalau baru dikunyah-kunyah di mulut, ya, baru dikunyah-kunyah di mulut, baru nyampe leher terus muntah, itu tidak najis. Mengapa? Karena kalau yang sudah masuk ke dalam perut itu sudah campur dengan yang kemarin, sudah campur dengan yang setengah jadi, maka hukumnya najis. Nah, kalau baru dikunyah-kunyah di mulut atau dimuntahin, najis apa tidak? Tidak, karena tidak kecampuran yang kemarin. Nah, ini juga berlaku untuk hukumnya air liur yang tidurnya suka ngiler. Nah, iler itu najis apa tidak? Nah, dilihat dulu posisi tidurnya. Kalau dia tidurnya miring atau terlentang, itu ilernya nggak najis. Kenapa? Karena yang keluar itu hanya cairan yang ada di sekitar mulut. Tapi kalau orang itu punya kebiasaan tidurnya tengkurap. Nah, tidurnya tengkurap, maka bisa jadi itu air liurnya najis. Kenapa? Karena yang keluar lewat mulut itu ada cairan yang dari perutnya ketekan terus keluar, maka biasanya bau. Nah, gitu kan,
Jadi air liur itu ada yang najis, ada yang tidak, tergantung posisi tidurnya. Nah, kita bisa mendeteksinya dari baunya. Ya. Kalau baunya terlalu menyengat, ini pasti ini ya kecampuran yang cairan dari perut. Tapi kalau sekedar bau normal, ya bisa jadi hanya dari sekitar mulut, itu tidak najis. Kemudian ada lagi bangkai. Bangkai binatang itu sebenarnya umumnya najis. Tapi kalau sedikit nggak najis, dimaafkan. Bukan nggak najis, dimaafkan. Contohnya apa? Bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai lalat. Nah, itu ya najis tapi dimaafkan. Jadi misalnya ibu habis sholat, ternyata di mukenanya ada bangkai lalat, ada bangkai nyamuk, itu sholatnya tetap sah. Tapi kalau bangkai cicak kalau bangkai cicak, ya berarti sholatnya harus diulang. Apalagi bangkai tikus. Loh, kan mungkin saja, ya mungkin saja kan. Jadi mukenanya habis dicuci terus disimpan di lemari. Nah, terus ada cicak yang bersembunyi di situ. Ya. Nah, kalau matinya baru sehari 2 hari mungkin bau tercium bangkainya, tapi ini sudah saking lamanya, udah kering. Nah, bisa aja kan? Ya, kena saking kering kan nggak tercium baunya. Ya. Tapi karena jelas itu bangkai, ya najis, dan itu termasuk binatang yang darahnya mengalir, maka ya dihukumi najis dan tidak dimaafkan karena banyak. Tapi kalau kayak cuma bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai lalat, itu dimaafkan. Nah, bahkan begini ya, idza waqa'a fil ina'i, apabila ada binatang kecil yang tidak punya darah yang mengalir hinggap di satu tempat, ya, wa mata fihi, kemudian mati di tempat itu, fa innahu la yunajjisuhu, maka bangkainya tidak menajiskannya. Jadi misalnya ibu punya teh di cangkir atau di gelas, kemudian hinggaplah seekor lalat jatuh di teh tadi itu. Nah, kemudian mati di situ. Nah, itu tehnya najis apa tidak? Najis apa tidak? Jawabannya tidak. Tapi kalau lalatnya, kalau lalatnya ya bangkai. Bangkai itu najis, tapi dimaafkan. Tapi airnya najis apa tidak? Jawabannya tidak. Nah, tapi kalau yang jatuh cicak apa tikus ya otomatis ya, ini hanya lalat ya, lalat atau semut. Yang biasa yang terjadi kan lalat sama semut. Nah, di hadis itu yang pernah terjadi ya, itu lalat. Di hadis yang ada di kitab Imam Bukhari itu hadisnya nomor 5445. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza waqa'a, bila hinggap apa adzubabu lalat, fi ina'i ahadikum, di wadah salah seorang dari kalian, ya di wadah minuman, ya, di teh atau di kopi, maka perintah Rasulullah fal yaghmishu kullahu, maka lalat itu hendaknya ditenggelamkan, dicelupkan sekalian, ya. Jadi kalau kita punya teh atau minuman-minuman lain termasuk juga air putih yang tidak ditutup, kemudian hinggaplah seekor lalat terus nyemplung di situ terus mati, kata Nabi malah suruh nyelupin itu lalatnya, ya. Setelah dicelupin summal yakrohu, kemudian buang lalatnya, ya, buang lalatnya. Kenapa harus dicelupin dulu? Fa inna fi akhati janahaihi, karena sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya lalat kan sayapnya ada kanan kiri ya, ini salah satunya itu sifaun, ada obat. Nah, sifaan ada obat, wafil akhori, dan dalam sayap yang lain daan, ada penyakit. Jadi lalat itu sayapnya yang satu mengandung penyakit, yang satu mengandung penawarnya. Maka kalau ada lalat yang hinggap di minuman kita, kata Nabi malah suruh nyelupin sekalian.
terus lalatnya dibuang. Nah, airnya boleh diminum. Ya, kalau kita rata-rata nggak sabar dibuang semua. Ya pemborosan. Ya, pemborosan. Jadi Islam tidak menginginkan pemborosan walaupun hanya segelas air. Ya, kita ini suka ambil praktisnya aja kan ya. Suka ambil praktisnya. Jadi begitu lihat air minumnya kecemplungan lalat langsung dibuang. Nah, kalau perlu dibuang sama gelas-gelasnya juga. Ya, jadi sebenarnya nggak perlu dibuang, cukup dicelupin, terus lalatnya yang dibuang, airnya masih boleh diminum, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau toh itu ada penyakitnya, sudah ada penawarnya. Karena di sayap apa tadi? Lalat tadi yang satu sayapnya mengandung penyakit, yang satu mengandung obat atau penawar. Nah ini kalau nyemplungnya itu ke air. Sekarang contoh yang kedua begini. Kalau ibu punya blue band ini kan, kalau blue band itu benda padat apa benda cair? Padat kan ya, padat tapi agak empuk, jadi padat setengah cair. Gini, kalau ibu misalkan punya blue band, terus kejatuhan bangkai cicak. Nah, gimana caranya? Dibuang semua. Ya kalau blue bandnya cuma semangkok, blue bandnya seember. Terus cicaknya cuma satu. Nah, inilah perlunya kita ngaji biar agak hemat. Jadi ibu-ibu seandainya terjadi yang seperti itu, cukup cicaknya aja yang dibuang, sama blue bandnya yang terkena, yang tersentuh oleh bangkai cicak, sisanya halal dan suci. Tidak harus seember dibuang semua cuma gara-gara satu bangkai cicak. Nah. Kita selama ini kan ambil praktisnya aja. Wah, jijik ada bangkai tikus, langsung buang semua. Ya padahal ya ada cara praktis, ya cukup dibuang bangkainya sama yang tersentuh oleh bangkai itu saja, terus yang lainnya yang tidak tersentuh tetap dihukumi suci. Kan bisa aja ibu punya blue band seember terus kejatuhan bangkai tikus. Buang seember kan sayang. Ya udahlah, tikusnya aja yang dibuang, sama blue band yang tersentuh itu ya kan, yang lain kan blue band saya tadi katakan cair apa padat gitu kan ya. Ibu jawabnya kan termasuk benda padat. Jadi kalau benda padat kan nggak campur semuanya. Ya hanya terkena yang bagian atas saja kan. Nah, yang bawah yang tidak tersentuh itu dihukumi suci dan halal. Dah. Jadi pentingnya kita ngaji, jadi enggak main buang-buang aja. Ternyata masih bisa diselamatkan. Nah, karena bisa jadi loh ini tinggal blue band satu-satunya, ini mau masa harus pergi ke toko lagi untuk beli. Tapi ini kena bangkai cicak, ya udah cicaknya dibuang, sisanya masih bisa dipakai gitu loh. Nah. Nah. Nah, kita selama ini ambil praktis buang semua, beli lagi. Nantinya kan mestinya sudah matang, jadi belum matang karena nunggu masih beli di toko. Di tokonya antri lagi. Wah, tambah lama. Dah. Jadi itu caranya ya, kalau ada bangkai binatang yang jatuh ke dalam minuman, cukup dibuang bangkainya saja. Kalau tadi bentuknya lalat bisa dicelupin terus langsung dibuang bangkainya. Nah, sisanya itu dianggap suci dan mensucikan. Kalau suci dan mensucikan, suci dan halal. Nah, kemudian ini wal hayawanu kulluhu tahirun. Semua binatang itu hukumnya suci. Ya, ketika masih hidup ya. Binatang apa saja hukumnya suci. Ilal kalba, kecuali anjing, wal khinzira, dan babi. Wama tawalata, dan binatang yang lahir minhuma, dari anjing atau babi, au min ahadihima, atau lahir dari salah satu anjing atau babi, walaupun hasil persilangan dengan binatang suci. Jadi gini ya, hukum dasarnya semua binatang itu ketika masih hidup hukumnya adalah suci, kecuali ada dua binatang yang walaupun masih hidup
sudah dihukumi najis. Binatang itu yang pertama adalah anjing, yang kedua babi. Baik babi yang dipiara maupun babi hutan, sama aja ya. Nah, anjing pun juga dengan segala jenisnya. Ya. Karena anjing itu jenisnya kan macam-macam kan ya. Ya. Dan gini ya. Anjing itu dari dulu salah satu jenis binatang yang disukai oleh anak kecil. Ya. Saya dulu waktu masih awal-awal di Jakarta, kalau pas mau pulang telepon ponakan tuh, mau nanti minta dibawain apa gitu. Dia minta dibawain anak anjing. Karena dia ngelihat di TV itu kan banyak anak kecil mainan anjing. Nah, jadi binatang anjing itu memang salah satu binatang yang disukai oleh banyak orang, terutama anak kecil. Bahkan dalam hadis, cucu Rasulullah Hasan Husain itu waktu kecil mainannya juga anak anjing. Iya, bukan anak kambing, anak anjing. Iya. Sampai kemudian beberapa hari malaikat Jibril itu nggak datang. Ya, kenapa? Karena rupanya anak anjing itu mati di bawah kolong tempat tidur sehingga malaikat rahmat nggak mau masuk ke rumah itu gitu. Ceritanya begitu. Jadi memang anjing ini binatang yang banyak disukai orang. Kemudian kelebihan anjing itu binatang yang paling cerdas ya. Makanya bisa dipakai untuk membantu tugas Pak Polisi ya, untuk mendeteksi narkoba, deteksi bom, deteksi pencuri dan seterusnya. Itu kelebihan binatang anjing. Kemudian bisa dididik untuk berburu. Nah, dan hasil buruan anjing itu, kalau yang diburu itu binatang suci ya tetap suci dan halal. Karena anjing yang terdidik itu misalkan kalau dia diajak berburu rusa, dia hanya sekedar menangkap, tidak akan memakan. Ya. Kecuali yang diburu babi ya, itu jadi beda lagi. Udah yang buru najis, yang ditangkap najis. Kalau misalkan anjingnya ini diajak berburu, ternyata yang ditangkap adalah kijang misalkan. Ya kijang hasil buruannya itu tetap halal. Nah, makanya terkait apakah boleh orang Islam itu miara anjing, itu ya para ulama ada beberapa pendapat. Kalau ulama-ulama madhab Syafi'i rata-rata mengatakan ya sebaiknya tidak, tapi sebenarnya kalau jawaban sebaiknya tidak itu bukan jawaban hukum, itu cuma solusi ya, cuma solusi. Alasannya ya pertama untuk jaga najisnya itu agak sulit. Kemudian kalau kita orang Islam terus miara anjing itu akan mengganggu hubungan kita dengan tetangga kan ya. Kita mau ngasih undangan pengajian baru assalamualaikum udah disambut gonggongan gitu. Kan enggak enak itu. Kita mau ngundang makan-makan baru assalamualaikum disambut sama anjingnya, kan nggak enak. Nah, makanya kita kemudian yang sering kita dengar ini, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah apabila di rumah itu ada patung atau anjing ya. Tapi yang nggak masuk cuma malaikat rahmat ya. Kalau malaikat maut, wah baing aja ya, tetap mau. Jangan dikira semua malaikat nggak mau, nggak berani, tetap berani. Lagian kalau toh dia nggak mau masuk kan ditunggu pas orangnya keluar. Lah kalau nggak keluar gimana? Yo tangannya kan panjang. Bisa aja malaikatnya ada di depan rumah tapi tangannya terus masuk kan bisa aja gitu. Ya. Kemudian babi yang dipiara maupun babi yang di hutan statusnya sama hukumnya, najis mughaladhah. Nah, kemudian seluruh keturunannya ya anak cucunya anjing dan babi walaupun hasil persilangan dengan binatang suci itu oleh ulama sudah dibahas. Misalnya ada binatang induknya babi, jantannya kambing, akhirnya lahir setengah kambing setengah babi. Itu gimana hukumnya? Ya seperti babi. Atau hasil persilangan antara anjing dengan kambing, itu juga tetap apa? Atau anjing dengan kijang ya. Walaupun persilangan itu dihasilkan dari binatang suci tetap dihukumi najis. Nah, kemudian yang najis itu apanya? Nah, kalau madhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam terlebih di Indonesia,
Yang najis itu ya semua unsur yang ada pada anjing dan babi. Ya mulai liurnya, kencingnya, darahnya, kotorannya, semuanya. Ya. Makanya kalau kita cuma senggolan bulunya, kalau sama-sama kering tidak najis. Ya. Misalkan ibu lagi belanja terus ada anjing lewat, cuma senggolan ya, senggolan bulunya, nyenggol bulunya, dan kita sendiri juga kering. Itu enggak terkena najis. Tapi kalau salah satunya basah, maka dihukumi terkena najis. Misalkan jelas-jelas dijilat, itu berarti najis. Tapi kalau cuma senggolan bulunya, asalkan anjingnya tidak baru dimandiin ya. Beda lagi kalau anjingnya baru dimandiin. Nah, terus dia malah ngelap di tubuh kita, misalkan begitu lah, itu berarti kena najis. Nah, kemudian kalau tadi saya singgung kelebihan binatang anjing, berikutnya supaya adil, saya juga singgung kelebihan babi. Ya, di samping setelah ini nanti juga saya sebutkan pula mengapa babi itu termasuk binatang yang najis mughaladhah. Babi itu walaupun najisnya berat, tapi binatang yang paling cocok ya dengan tubuh manusia. Artinya kalau ada manusia perlu nyangkok organ tubuh, itu dari sekian binatang yang ada, itu yang paling cocok apabila organ itu diambil dari tubuh babi. Misalkan ada yang pengen ganti jantung gitu ya, jantung sendiri udah rusak, terus tidak ada orang yang donor jantung, adanya itu yang cocok apa? Jantung babi. Ada yang mau ganti paru-parunya, paru-paru yang cocok ya paru-parunya babi. Mau ganti tulang, misalkan tulang kita keropos, tidak ada yang donor tulang, bisa diambilkan dari tulang babi. Jadi Allah selalu ini, di satu sisi memang dia najis, dari sisi lain memberikan kelebihan. Dan ternyata banyak kan ya, dalam kosmetik, dalam obat-obatan ternyata banyak yang melibatkan unsur dari babi. Bahkan dulu vaksin aja dicurigai ya. Itu juga ada unsur babinya itu dulu, tapi sekarang udah clear itu. Nah, kemudian babi itu dua keburukannya. Pertama, binatang yang paling jorok, ya apa saja dimakan, bahkan termasuk kotorannya pun juga dimakan. Maka tidak ada ceritanya babi kurus karena memang apa aja dimakan. Yang kedua, sifatnya babi itu binatang yang tidak memiliki cemburu. Ya. Umumnya binatang itu kalau pasangannya direbut sesama binatang, mereka akan membela diri, ya, akan membela diri. Kecuali babi. Kalau babi itu pasangannya diambil yang lain itu ya tenang-tenang saja, gitu. Nah, maka ulama mengharamkan kita makan daging babi. Kenapa? Kalau kita terbiasa makan daging babi, nanti perilaku babi itu akan menular ke kita, ya. Dan itu terbukti loh ya. Masyarakat yang mengkonsumsi daging babi itu tingkat kecemburuannya sangat tipis, sangat hampir-hampir tidak ada. Apalagi kalau mereka orang-orang yang tidak beragama, hampir tidak punya rasa cemburu. Ya, jadi pasangannya dibawa siapa, main dengan siapa ya tenang-tenang aja, karena ya tadi itu ketularan perilaku buruknya babi. Dah. Jadi di satu sisi banyak kelebihan, di sisi lain juga banyak sesuatu yang buruk. Nah, jadi kalau menurut mazhab Syafi'i semua yang ada pada anjing dan babi adalah najis. Tetapi kalau menurut mazhab yang lain ada yang mengatakan yang najis itu hanya jilatannya saja. Karena di hadisnya itu memang ketika anjing itu menjilat gitu, jadi seakan-akan yang najis ya hanya jilatannya. Kemudian nanti kalau di Al-Quran yang disebutkan haram itu kan walahmul khinziri, artinya daging babi. Nah ini kalau hanya berpedoman pada bunyi teks, berarti yang haram hanya dagingnya saja, yang lainnya terus bilang tidak begitu. Wah ya repot. Dagingnya yang umumnya dimakan yang paling enak aja najis, apalagi yang lainnya. Itu nanti bahasanya ulama usul fikih itu bahas tentang itu. Ya, tadi kita di Indonesia ini mayoritas ngikuti mazhab Imam Syafi'i, maka kita ikut pendapat yang menyatakan bahwa semua unsur yang ada pada anjing dan babi adalah najis mughaladhah. Dan
dagingnya juga termasuk daging yang haram, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian kalau tadi semua binatang suci kecuali anjing dan babi, sekarang bangkai. Nah, wal maitatu kulluha najisatun ila samaka wal jaroda wal adamiyah. Bangkai itu semuanya najis kecuali bangkai ikan, belalang, dan bangkai manusia. Nah, pertama yang perlu saya jelaskan definisi bangkai. Apa yang disebut bangkai itu? Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Mungkin karena keracunan, kecekik, ketabrak motor, nah, atau ketimpa batu, atau diseruduk temennya, dan lain-lain. Pokoknya kalau matinya tidak disembelih, itu status hukumnya bangkai. Atau ya disembelih tapi dengan cara yang tidak benar, atau orang yang tidak sah untuk menyembelih. Ya, karena ada syaratnya. Ya. Nah, kita sebentar lagi akan memotong hewan kurban, itu syaratnya yang menyembelih harus orang-orang yang memang sah sembelihannya. Ya. Orang murtad, orang yang keluar dari Islam, itu kalau nyembelih binatang hasil sembelihannya haram. Makanya kita ini dianjurkan setiap memulai aktivitas untuk selalu mengulang baca 2 kalimat syahadat. Jadi mau nyembelih ayam ya sebaiknya baca syahadat dulu. Untuk jaga-jaga seandainya tanpa sadar kita telah murtad. Nah, kemudian ketika mau akad nikah itu sebenarnya juga tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus baca syahadat, tidak ada. Cuma untuk jaga-jaga aja. Barangkali dia telah melakukan perbuatan murtad yang tidak dia sadari, maka biasanya sebelum akad nikah dituntun baca syahadat. Dengan bersyahadat Islamnya telah terbarukan. Nah, gitu maksudnya, ya. Jadi bangkai pertama binatang yang mati tanpa disembelih. Yang kedua disembelih oleh orang yang tidak sah sembelihannya, atau hasil sembelihannya keliru. Asal mati, asal terputus itu juga tidak sah. Statusnya jadi bangkai, walaupun masih baru dipotong. Jadi yang disebut bangkai itu tidak harus nunggu kalau sudah busuk. Ya, yang namanya bangkai itu tidak harus nunggu kalau sudah busuk, walaupun baru dipotong. Kalau ternyata potongannya salah, itu statusnya jadi bangkai. Termasuk bangkai juga adalah organ tubuh yang terputus dari binatang yang hidup. Itu statusnya juga bangkai. Misalnya ibu punya sapi dengan organ tubuh yang lengkap, ada telinganya, ada ekornya. Nah, suatu hari ibu kepingin masak sop buntut. Nah, ya, yang diinginkan hanya sop buntutnya saja. Kalau harus nyembelih seekor sapi kan kebanyakan kan ya dagingnya. Akhirnya udah ini buntutnya aja dipotong gitu. Ya, buntutnya aja dipotong terus dimasak, sapinya biarkan hidup. Nah, itu juga bangkai, nggak boleh gitu. Ya. Lagian juga kasihan sapinya dipotong buntutnya. Gara-gara orangnya hanya kepingin makan buntutnya saja. Suatu saat pengen telinganya, potong telinga. Nah, itu ya menyiksa. Makanya itu statusnya juga sama dengan bangkai. Kemudian gini. Kalau ada ayam ketabrak motor, nah, kemudian masih bergerak-gerak, itu boleh nggak disembelih? Boleh kalau miliknya sendiri. Kalau milik tetangganya ya minta izin dulu. Ya, ini ya. Ini kalau masih ada kehidupan, kemudian segera disembelih dengan cara yang halal, maka itu statusnya halal. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, itu tanpa disembelih pun mati dengan sendirinya. Tapi kan yang jelas dengan dipotong itu kematiannya kan jadi lebih cepat. Nah, maka yang demikian itu menurut mazhab Maliki halal. Ya, selama masih ada tanda-tanda kehidupan kemudian disembelih menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki halal. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu sebenarnya agak rumit. Kalau ini diperkirakan tanpa disembelih pun mati, kalau tetap disembelih ya tetap bangkai. Nah, umumnya kita untuk ini kita ikut Imam Maliki. Kan sayang ini jago. Nah, kalau ayam kecil biarin aja, ini jago. Yang ketabrak motor ini jago. Akhirnya walaupun masih
nyawanya tinggal sebentar lagi tetap aja disembelih itu halal. Ya kalau yang ditabrak cuma jago, coba kalau kambing, ini kan sayang juga kalau tidak segera disembelih. Maka selama masih ada nyawanya kemudian disembelih itu statusnya halal. Tapi kalau sudah jelas-jelas mati, itu baru disembelih, ya tetap bangkai. Dan itu yang di masyarakat tadi sering disebut dengan istilah ayam tiren. Ayam yang matinya kemarin baru dipotong sekarang. Nah itu hati-hati ya. Jadi ibu kalau beli daging ayam juga harus teliti, jeli, bisa membedakan ini antara yang mati karena disembelih atau disembelih setelah mati. Itu bentuk ayamnya juga beda, warnanya beda, baunya juga beda. Cuma kadang-kadang memang pedagang yang nakal itu bisa memanipulasi, diolesin apa biar kelihatannya kayaknya segar padahal sudah mati kemarin. Kalau terjadi seperti itu kita tidak tahu gimana, namanya orang tidak tahu ya nggak apa-apa, tapi yang dosa tentunya yang jualan. Kemudian ada bangkai yang tidak najis dan halal. Pertama adalah ikan, ya. Karena untuk ikan itu tidak ada syarat harus disembelih. Maka setiap ikan yang mati itu ya bangkai, tapi halal dan suci. Kemudian kalau kotorannya gimana ikan itu? Dilihat dulu. Kalau kotoran ikan kecil kayak ikan teri, ya, udang yang kecil, ya itu dimaafkan. Ya. Tapi kalau ikan tongkol yang apalagi ikan paus, yang kotorannya gede ya tidak dimaafkan. Jadi lihat-lihat ya. Nah, kemudian belalang. Nih, belalang jenis apapun itu sebenarnya suci bangkainya dan juga halal dimakan kalau dia doyan. Ya, asalkan tidak alergi, ya, tidak alergi. Kalau sekarang udah langka tuh, ya, sekarang udah langka belalang itu langka. Tapi di depan rumah saya itu ada itu, tak biarin itu untuk kenang-kenangan. Kalau malam hari itu di pohon bambu itu ada belalang kayu yang seru itu, jadi kayak di kampung suasananya. Ya, kalau dulu di kampung banyak dulu, sekarang udah tergusur oleh manusia-manusia itu. Nanti sampai belalang nggak punya tempat. Nah, jadi belalang itu apapun bentuknya belalang, jenis apapun itu suci bangkainya. Kemudian bangkai manusia. Ya, bangkai manusia itu juga suci. Hanya saja dimungkinkan terkena najis. Ya. Kalau bangkainya suci, hanya saja dimungkinkan terkena najis. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia ya harus dimandikan. Nah, dimandikannya ini karena ini ketika dia mati itu maka diwajibkan untuk dimandikan supaya bisa disolati walaupun matinya itu terendam air. Selama kalau terkena air tidak hancur ya. Misalkan kita menemukan orang meninggal sudah beberapa hari. Ya. Terus kita tahu ini kalau disiram air akan hancur. Nah, ya kalau udah kondisi seperti itu ya nggak usah dimandikan, ditayamumi saja. Ya. Nah, tapi yang jelas bangkai manusia itu tidak najis, hanya ada kemungkinan terkena najis. Nah, kemudian cara menghilangkan najis darah, nanah, muntahan dari itu karena termasuk jenis najis mutawasitoh, maka harus hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Sekarang yang ketiga, najis mughaladhah. Wa yusalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a maratin ihdahuna biturabi. Untuk tempat atau apapun yang terkena jilatan anjing dan babi atau tersentuh oleh najis mughaladhah, maka harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi yang perlu saya jelaskan cara menghitungnya. Jadi ngitung 1, 2, 3 ini tidak dari awal. Ya, caranya begini. Misalnya tangan saya ini kena darah babi. Warnanya merah kehitam-hitaman. Saya basuh sekali baru hilang yang itu aja, hilang yang nempel, tapi bekasnya masih ada. 2 kali masih tampak, 3 kali baru hilang. Ini walaupun saya bilangnya 3 baru dihitung 1.
Ya, jadi dihitung 1 itu setelah hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, itu baru dihitung 1. Selanjutnya, nah, baru ditambah 6 kali lagi, gitu. Jadi ngitungnya tidak dari 1, dari awal, ya. Misalkan ibu kakinya nginjek kotoran anjing, ya, dibasuh sekali belum hilang, 2 kali belum hilang, 3 kali belum, setelah 6 kali baru hilang. Itu walaupun 6 tetap dihitungnya 1. Berarti harus ditambah 6 lagi. Kemudian salah satu dari 7 itu harus dicampur dengan tanah, dan tanah ini tidak bisa diganti dengan pencuci lainnya. Misalnya diganti dengan sabun tetap nggak bisa, karena itu sudah diuji bahwa najis mughaladhah itu hanya akan hilang kalau terkena tanah. Nah, kalau kena sabun nggak hilang, hilangnya hanya kalau kena tanah. Nah. Kemudian yang repot juga, kalau pas kita membersihkan najis mughaladhah, ternyata airnya ada yang muncrat. Pada mulanya yang kena najis itu hanya kaki, ya. Terus karena kaki itu kita siram pakai air, siramannya air itu muncrat ke baju kita. Nah, itu kita juga harus hitung tadi yang muncrat itu siraman yang keberapa. Oh, yang muncrat siraman keempat, berarti baju saya yang terkena ini harus dibilas 3 kali. Yang muncrat tadi siraman kedua, berarti baju saya harus dibilas 5 kali. Repot kan ya? Makanya enggak usah miara anjing lah. Repot. Ya harus sampai ngitung-ngitung begitu kan repot kan? Nah, kemudian kalau nyucinya di tempat yang airnya sudah campur dengan tanah, memang tidak perlu dicampur lagi dengan tanah. Misalnya ibu kakinya kena kotoran anjing, kemudian dicucinya di sungai, dan kebetulan sungainya airnya sudah keruh, ya. Kalau airnya sudah keruh kan berarti sudah campur dengan tanah. Apakah harus diambilkan tanah digosok-gosok? Tidak perlu. Cukup digerak-gerakkan di air yang campur tanah itu, ya, sebanyak 7 kali itu sudah dianggap suci. Nah, selanjutnya yang terakhir dari bab najis adalah kalau ini tadi najis-najis yang harus disucikan, artinya disiram, dibasuh, ya. Nah, berikutnya itu ada benda najis yang berubah menjadi suci karena faktor alamiah. Faktor alami. Apa itu? Yaitu minuman keras. Ya. Minuman keras itu hukumnya selain haram juga najis. Tapi kalau suatu saat minuman keras itu karena saking lamanya disimpan, kemudian minuman keras itu berubah menjadi cuka, maka statusnya berubah jadi suci dan halal. Nah, misalnya ada seseorang menyimpan khamr. Sebenarnya dulu sebutan khamr itu minuman keras yang diambil dari sari buah-buahan, ya. Jadi memang minuman keras itu minuman yang dikenal manusia sejak zaman dahulu kala. Sehingga dalam Islam pun untuk mengharamkannya secara total ini sampai perlu 3 tahap atau 4 tahap gitu. Karena memang sudah jadi budaya masyarakat sejak dulu. Nah, dulu bahan untuk minuman keras itu adalah dari buah anggur umumnya, ya. Maka kita pun sampai sekarang kalau makan anggur kebanyakan itu bisa mabuk loh, ya, bisa mabuk. Nah, dan saya pernah mengalami itu, ya, pernah mengalami itu. Waktu tahun pertama saya tinggal di sini, ya, tahun pertama tinggal di Jakarta ini, malam hari pas Lebaran disuruh nunggu rumahnya Bu Mustika, Pak Mustika, ya. Terus saya sore itu beli anggur di depannya Pak Haji Hamdan almarhum, beli 1/2 kilo, saya makan sendiri. Wah, langsung kelenger. cemilan anggur, jadi mabuk, Bu. Iya, mabuk. Saya baru sadar itu setelah, oh iya ya, ini anggur ini kan suka dipakai bahan minuman keras. Wah, saya kan juga termasuk. Jadi perut tuh rasanya wah kayak ada yang ngaduk-ngaduk. Tapi sendirian wong Lebaran, orang-orang udah pulang kampung. Awal-awal di sini kan orang kalau Idul Fitri kan pulang kampung semua. Terus saya suruh nunggu rumahnya, beli cemilan anggur, dimakan sendiri, akhirnya mabuk. Itu mabuk yang tidak disengaja. Mudah-mudahan dimaafkan kan, ya. Kan tidak disengaja, tidak niat mabuk kan, hanya karena kebanyakan kemudian mabuk. Jadi gini, itu kalau berubah dengan sendirinya, artinya lama-lama
kemudian hilang unsur yang memabukkan, terus kemudian berubah jadi cokak, maka status hukumnya jadi halal dan suci. Tetapi kalau sengaja dari awal diolah, ini minuman keras tuh dikasih apa, zat apa supaya berubah jadi cokak, itu tetap najis dan haram. Jadi yang dihukumi suci tadi itu kalau berubah dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia, bukan karena dicampuri zat-zat yang lain. Jadi sekedar dibiarkan kemudian saking lamanya berubah jadi cokak, itu jadi halal dan suci. Atau sekedar dipindah tempatnya, kadang di tempat yang dingin, kadang tempat yang panas, itu kemudian lama-lama jadi cokak, itu juga halal dan suci. Ketika minuman keras setelah berubah jadi cokak kemudian halal dan suci, maka wadahnya pun juga berubah jadi suci. Nah, untuk cokak memang orang Indonesia kurang familiar ya. Kita masak pakai cokak itu kan kalau pas lagi masak acar aja ya. Tapi kalau untuk orang Arab, Bu, cokak itu kayak menjadi lauk wajib. Dimakan apa saja harus ada cokak. Nah, apalagi di sana jenis makanannya kan seperti roti ya kering. Jadi untuk ya kuahnya atau untuk membasahi itu ya pakai cuka itu. Nah, kita di Indonesia jarang masak pakai cuka. Baik. Sampai di sini untuk sementara pembahasan tentang najis ya sudah cukup. Sebelum ditutup barangkali ada yang perlu ditanyakan khusus masalah najis. Monggo, Bu. Oke. Ya, saya Bu, sebentar, Bu. Ada yang dari sini dulu. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Cucunya umur berapa, Bu? Oh, 3 bulan ya. Iya, 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 ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait tentang cucu yang gumoh. Tahu gumoh, Bu? Gumoh itu muntah, ya. Muntah tapi untuk bayi ya. Kalau untuk orang dewasa ya muntah, orang dewasa kok gumoh. Di sebutan muntah untuk bayi itu bahasa Jawanya gumoh. Nah, itu status hukumnya gimana? Bayi ketika minum susu itu pasti langsung masuk ke dalam perut kan ya. Nah, kemudian itu terus dimuntahin lagi. Status hukumnya apa? Ya jangankan cuma gumuan, Bu, kencingnya aja mukhafafah, ya. Kencingnya aja mukhafafah. Sehingga ibu tidak perlu harus sampai mandi, cukup dilap pakai air basah itu aja sudah suci, ya. Cukup dilap ya, cukup dilap pakai air basah itu sudah suci dan enggak masalah. Nah, karena apalagi tadi saya tanyakan bayinya juga masih berumur 3 bulan. Kecuali kalau bayinya umur 2 tahun, itu lain lagi kan. Ya. Jadi jangankan gumohannya, kencingnya aja masih dianggap najis yang sangat ringan. Jadi cukup ibu basahi, tidak perlu harus setiap kena gumohnya terus mandi, itu tidak. Sebenarnya itu juga salah satu cara memudahkan kita ketika kita ngurus bayi. Kalau tahu seperti ini kan kita nggak gampang-gampang nyuci popok, nggak gampang-gampang nyuci baju kan ya. Cuma kadang-kadang ibu ini kan ya tadi cara praktis, kena dikit taruh tempat cucian, dikit cucian, akhirnya ya bayinya satu aja cuciannya seambrek-ambrek. Padahal ada yang mestinya tidak cukup, tidak perlu harus dicuci. Sudah, Bu, silakan, Bu, yang kedua, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Iya. 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 Di karpet. Iya. 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 Iya.
Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit saya ulang pertanyaannya. Jadi dalam bermasyarakat kadang kita punya tetangga yang kebetulan dia non muslim dan juga memelihara anjing. Kemudian anjing itu kadang tidak hanya di luar rumah tapi suka masuk ke dalam rumah. Suatu hari ada acara RT, arisan atau apa, kita diundang untuk datang ke sana. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah setelah kita masuk ke rumah itu dengan duduk di sofanya atau duduk di karpetnya kemudian kita langsung nyampe rumah harus cuci 7 kali? Ya, jawabannya begini, Bu. Kalau najisnya tidak kelihatan, ya hanya sekedar dugaan, maka ibu tidak perlu nyuci sampai 7 kali. Ya, apalagi kalau karpet yang ibu dudukin kering, sofa yang ibu dudukin juga kering. Nah, tapi kalau misalkan ibu pas duduk di situ terus tiba-tiba anjingnya ikut nyambut, terus tangan ibu dicium atau lah itu baru jelas sekali kan. Ya, jadi kita tidak boleh hanya sekedar menduga-duga. Ya, kita tidak boleh hanya sekedar menduga-duga. Jadi asalkan najisnya tidak kelihatan, ya dianggap aja suci, gitu caranya. Ya, jadi Islam tidak memberatkan kita lah ya. Jadi termasuk karpet ini ya. Seandainya karpet ini pernah dijilat anjing kan tidak kelihatan, tapi karena tidak ada bekasnya ya udah suci aja. Kecuali kalau ibu lihat, wah tadi itu ada anjing jilat-jilat di situ, lah itu berarti kan memang ada najisnya. Tapi kalau kita ngelihatnya tidak tampak tanda-tanda najis, dihukumi suci. Gitu aja, Bu ya. Jadi ibu tetap bisa berinteraksi, tetap bisa datang ke rumah tangga itu. Caranya tadi, asalkan ya tidak ada bukti nyata bahwa itu najis, ya yakin itu tidak najis, gitu aja. Ya, yakin itu tidak najis gitu. Nah, mumpung saya ingat saya tambahkan lagi ya. Tadi yang keluar dari kubur dan tubuh dihukumi najis tadi jika yang keluar itu benda cair. Sekarang kalau yang keluar benda padat gimana? Tidak najis tapi terkena najis. Kenapa ini perlu saya tambahkan? Karena sekarang lagi trennya kopi luwak. Ya kan? Kopi luwak itu buah kopi yang matang dimakan oleh luwak sama kulit-kulitnya. Terus nanti setelah masuk ke dalam perut si luwak, besok luwaknya buang kotoran itu masih utuh kopinya. Nah, itu status kopi ini tidak najis tapi terkena najis. Maka kalau mau diolah ya kulit luarnya itu harus dibuang atau dicuci dulu, kulit luarnya dibuang baru kopinya ya itu yang dimasak, itu halal ya. Halal. Karena statusnya tidak najis, hanya terkena najis. Beda lah ya. Najis dengan terkena najis itu beda. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Nah baik, sudah jam 10 lebih. Baik, insya Allah untuk yang lain-lain kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ada satu hutang saya, di pengajian yang lalu saya lupa memperagakan tayamum. Ya, tayamum itu gampang sekali ya. Ini jadi ini tangannya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim, pukulin ke debu. Kalau terlalu banyak debunya yang nempel dikurangin dulu. Nah, ya, kalau terlalu banyak. Kemudian pas mukul tadi baca bismillah terus sambil niat nawaitu tayamuma listibahati sholatil mafrudoti sekali aja. Nah, untuk muka sekali kan. Nah, terus pukulin lagi. Nah, kalau sekali lagi kalau terlalu banyak debu yang nempel di tangan dikurangi dulu kan gini. Terus yang diusap dulu yang kanan. Caranya begini. Yang kanan ditaruh di ini. Ya. Naik gini sampai siku ya. Terus diputar sini. Nah, yang ini tadi kan belum dipakai ini. Nah. Terus udah selesai. Gampang kan? Ya, gampang. Tapi di peragaan ini tadi saya masih pakai baju. Kalau nanti kalau praktek beneran ya sampai siku ini terbuka. Ibu juga begitu ya. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diusapin muka nawaitu tayamuma listibahati sholatil mafrudoti. Udah selesai. Pukul lagi yang kedua. Terus ini. Nah, sampai siku diputar. Ini jempol kena jempol. Udah, ini yang belum dipakai kan? Nih.
jempol kena jempol, terus ini sela-sela jari, nah, udah selesai. Nah, jadi tayamum itu cuma seperti itu. Jangan dibayangkan seperti orang pakai bedak harus rata, harus ada bekasnya, tidak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian Bu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa latan sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa duryatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la tunayahu min ahlil jahil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.